Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Talamina hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan untuk yang khusus berpuasa tetap semangat puasanya. Masih sekitar 3 jam lagi kita berbuka. Oke, mungkin untuk mengawali sharing saya hari ini, tadi mungkin sudah diperkenalkannya dengan Mbak Lara, saya dengan Capet CV. Talent Acquisition Specialist PT Cargill Indonesia, saya biasa dipanggil Ica, dan ini memang tahun ketiga saya join di Cargill, jadi overall saya join, saya sudah berkecimpung di dunia HR atau rekrutmen itu sekitar 9 tahun. Oke, mungkin saya langsung aja gitu ya, sharing mengenai Cargill, dan seperti apa sih chance-nya untuk nantinya kerja di industri di kami, khususnya di pakan udang kami. Mungkin terlebih dahulu saya mau share video. Bisa mungkin di-share videonya. Mungkin tadi yang seperti teman-teman lihat ya, jadi Cargill ini kalau saya bisa sharing, ini adalah perusahaan keluarga, global company dari US, di mana kantor pusat kita itu di Minnesota. Cargill sendiri telah memulai dan mengembangkan bisnisnya selama lebih dari 150 tahun globally. Lebih tepatnya 156 tahun. Jadi dengan perjalanan yang tidak singkat, 156 tahun, tentu ada beberapa hal pelajaran yang telah kami dapatkan, dan dengan keahlian yang kami miliki, kami mencoba melayani pelanggan dan komunitas di 70 negara. Saat ini globally kita punya karyawan sekitar 160.000 karyawan yang bekerja setiap harinya untuk menyediakan gizi bagi dunia secara aman, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan itulah yang menjadi tujuan dari bisnis Cargill itu sendiri. Mungkin kita tolong next. Oke, jadi next. Ya. Oke, inilah yang menjadi tujuan Cargill ya. Nourishing the world in a safe, responsible and sustainable way. Apa sih, gimana sih caranya Cargill dapat menyediakan gizi bagi dunia ini in a safe atau secara aman? Buat kami, kami punya komitmen jangka panjang terhadap keselamatan, dan keselamatan itu sendiri tidak hanya untuk karyawan kami, tapi juga untuk orang maupun hewan yang mengkonsumsi makanan dan pakan kami. Lalu kemudian responsible atau bertanggung jawab. Kami di Cargill dipersatukan oleh seperangkat keyakinan etis yang sangat kuat, atau kita menyebutnya Cargill Guiding Principle. Jadi ini sebuah prinsip panduan kita, karena kita tahu ya bahwa di dunia ini kan berubah setiap hari gitu, dan Cargill Guiding Principle inilah yang menjadi fondasi untuk semua yang kita lakukan.
seperti bagaimana kita taat pada hukum, bagaimana kita melaksanakan bisnis dengan integritas, bagaimana kita itu memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Hal-hal itulah yang menjadi landasan sebagai bentuk tanggung jawab kami. Dan yang terakhir mungkin ya, dan nggak kalah penting adalah sustainable atau berkelanjutan. Jadi kami di Cargill berbisnis itu tidak hanya membicarakan mengenai generasi hari ini, tapi juga masa depan. Jadi kita percaya bahwa generasi hari ini dan masa depan itu sama-sama membutuhkan sistem pangan yang baik. Dan di sini kami sedang membangun solusi untuk mewujudkannya. Oke, next. Dan dengan tujuan dari bisnis Cargill itu kita punya visi be the most trusted partner in food, agriculture, and nutrition. Bagaimana kami menjadi mitra terpercaya di bidang pangan, pertanian, dan nutrisi. Karena setiap hari kami itu kan menghubungkan petani dengan pasar, pelanggan dengan berbagai produk, serta manusia dan hewan dengan pangan yang mereka butuhkan. Oke, next. Next, please. Yes. Lalu apa sih yang jadi nilai-nilai utama di Cargill? Kita punya 3 nilai ya. Nilai utama. Yang pertama itu adalah put people first. Apa sih put people first itu? Jadi kita itu menempatkan keselamatan fisik dan psikologis orang itu di atas segalanya. Komitmen kami untuk menghormati karyawan hingga mereka yang berinteraksi dengan kami dalam memenuhi tujuan kami. Itulah kita put people first, kita mengedepankan orang. Do the right thing. Di sini implementasi adalah kami jujur dan kami transparan. Jadi apa yang kita lakukan bahkan melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum untuk menanyakan apa yang benar. Dan bahkan mungkin ibarat kata kita melakukan itu meskipun kadang kita nggak nyaman gitu ya. Reach higher. Reach higher di sini kami optimis dan kami percaya akan kemampuan kami bahwa kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan kerendahan hati dan semangat kami untuk keunggulan, memotivasi kami untuk meningkatkan diri setiap hari. Dan ketiga nilai inilah yang menjadi hal utama di Cargill ya. Bagaimana nilai-nilai ini juga yang nantinya karyawan-karyawan Cargill perlu ada dalam diri mereka, embedded dalam diri mereka. Oke, next. Ini adalah business model operation kami. Mungkin seperti yang teman-teman lihat ya di gambar ini, kami bekerja bersama petani, bekerja bersama produsen ataupun organisasi lain untuk memenuhi tujuan kami dalam nourishing the world, untuk memberikan gizi pada dunia. Kami mengolah berbagai komoditas pertanian menjadi nutrisi, kesehatan hewan, bahan makanan, bioindustrial yang nantinya akan dibutuhkan dunia. Kemudian kami mengangkutnya ke tempat-tempat di mana mereka akan dikonsumsi, seperti pelanggan di sektor layanan pangan, retail, ataupun di industri. Oke, kalau tadi saya ngajak untuk menunjukkan Cargill secara global ya. Lalu bagaimana sih dengan Cargill di Indonesia? Mungkin next. Bisnis-bisnis apa aja sih yang kita punya di Indonesia? Cargill sendiri start the business itu di tahun 1974. Kita pertama kali punya pengolahan pangan di Bogor lebih tepatnya ya. Dan saat ini kita punya sekitar 20.000 karyawan. Secara lokasi kita tersebar di 60 lokasi, perkantoran, manufacturing plant, mills, dan facilities yang lain. Dan kita sendiri juga punya 6 bisnis utama di Indonesia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Tapi mungkin seperti yang teman-teman lihat ya di gambar sebelah kanan. Secara geografis, bisnis Cargill itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan masing-masing bisnis ini punya karakteristik dan bisnis proses yang sendiri. Tapi tentu saja dari ke-6 bisnis ini kita punya satu tujuan yang sama. Nourishing the world in a safe, responsible, and sustainable way. Oke, minta tolong next. Apa sih bisnis utama di Cargill di Indonesia ya? Saya mungkin sharing lebih ke Indonesia. Yang pertama, animal nutrition and health. Jadi seperti yang tadi saya info, kita punya bisnis masuk pertama kali di Indonesia itu adalah animal nutrition. Kita punya pakan ternak, punya pakan ikan yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut.
Overall kita punya 8 plant yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Plan kita untuk di Animal Nutrition and Health. Kemudian yang kedua, Cocoa and Chocolate Business. Kita start bisnis ini di tahun 95 di Makassar. Kita memang mengawali awal mengirimkan produk kakao ya ke Asia Tenggara, ke US, dan saat ini kita juga punya plant facility Cocoa and Chocolate di Gersik, Jawa Timur. Yang ketiga, agriculture and supply chain. Di bisnis kita ini kita produksi dan ekspor minyak kelapa dan kopra. Kalau kita juga punya plant kopra di Amurang di North Sulawesi. Kemudian selanjutnya kita juga punya tropical palm. Di sini kita menghasilkan minyak kelapa sawit. Jadi minyak kelapa sawit, kernel kelapa sawit, dan minyak kernel kelapa sawit. Dan kita juga punya kebun kita sendiri di Kalimantan. Kita ambil, kita olah bersama dengan petani kita, petani lokal kita. Next, itu yang kelima itu adalah start sweetener. Di sini saya kebetulan base-nya di plant sweetener. Jadi Cargill membeli PT Sorini Agro Asia Corporindo di tahun 2011. Memang Sorini ini adalah salah satu world leader ya dari produk sorbitol. Saat ini kita punya 2 plant, lokasinya satu di Cikande dan satu di Pandaan, di mana saya base saat ini. Dan yang terakhir, ini last but not least, mungkin ini yang teman-teman cukup familiar kali ya. Jadi kita punya bisnis protein business. Jadi kami mengolah produk ayam, kita masak dan kita melayani untuk restoran. Contohnya adalah McDonald. Jadi kalau teman-teman tahu chicken nuggetnya McD, itu produk kita. Mungkin ini yang kayaknya familiar ya untuk teman-teman, karena kebanyakan kita memang produksi untuk bisnis kita B2B. Oke, tadi saya udah bawa ya mengenai kita punya nilai-nilai seperti apa yang ada di Cargill, ketiga nilai, tujuan bisnis kita. Nah, pada dasarnya komitmen Cargill itu kami menjalankan bisnis dengan integritas, kita mengoperasikan bisnis kita secara bertanggung jawab, kita mencoba untuk memperkaya komunitas kita dan bagaimana kita kembali ke tujuan kita yang menyehatkan, to nourishing the world. Dan align dengan hal ini, kita punya program CSR di Indonesia yang saya bisa katakan kita cukup berbeda ya, dan maju apa yang kita implementasikan di Indonesia. Kami mendukung organisasi sipil dan nirlaba di komunitas lokal kami. Jadi ini, tiga pilar utama kami dalam menjalankan program CSR kami, yakni nourishing the world, protecting our planet, dan enriching our communities. Mungkin yang seperti teman-teman lihat ya, ini adalah beberapa praktis yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan World Food Program. Kita fokus pada makanan untuk sekolah yang sehat di Indonesia, karena kita menemukan bahwa sepertiga anak-anak sekolah itu mengalami kekurangan gizi kronis, dan ini adalah salah satu inisiatif kolaboratif yang dilakukan oleh bisnis animal nutrition kita. Kita juga menyediakan masyarakat dengan lele gitu ya, melalui catfish farming program. Jadi kita memberikan masyarakat pelatihan termasuk bagaimana sih memantau secara reguler agar mereka nantinya dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam budidaya ikan. Dalam protecting our planet, kita bekerja sama juga dengan masyarakat dan government di Amurang. Kita melakukan inisiatif untuk perbaikan ekosistem laut. Jadi kita melakukan ini transplantasi terumbu karang. Dan kemudian di samping hal itu mengenai protecting our planet, bulan Maret lalu kita juga melakukan inisiasi manajemen bank sampah di plant Gersik kita. Enriching communities, pilar yang terakhir. Tujuan kami di sini adalah untuk transformasi pembelajaran, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat. Jadi ini adalah salah satu inisiasi juga yang datang dari animal nutrition business kami, di mana sejak tahun 2017 Cargill itu telah mendonasikan 100.000 buku tersebar di seluruh perpustakaan Indonesia. Oke, next. Ini adalah saya bikin satu slide ya, karena ini adalah hal yang menarik yang saya juga ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi kita punya program
Cargill Global Scholar Program, di mana Cargill bekerja sama dengan IIEF, Yayasan Pendidikan Internasional Indonesia. Kami memberikan scholarship funding sebesar 2.500 US dollar selama 2 tahun. Jadi para scholar yang mendapatkan ini itu mendapatkan chance untuk bisa belajar budaya yang berbeda dari para scholar di negara lain. Mereka pun juga punya kesempatan untuk belajar ataupun connect dengan business leader Cargill worldwide untuk memantau gimana sih, misal kalau mereka ingin tahu ya tentang tujuan akademis, tujuan profesional mereka nanti seperti apa. Itulah kesempatan yang nantinya akan para scholar yang dapatkan. Komitmen kami dengan adanya program ini adalah kami ingin membantu, memelihara dan membangun jaringan pemimpin masa depan yang nantinya ekspektasinya adalah mereka dapat mengembangkan inovasi baru dan berkontribusi positif bagi komunitas mereka. Oke, kalau tadi saya bercerita mengenai bagaimana Cargill mendukung masyarakat, mungkin saya agak ke dalam gitu ya, bagaimana sih implementasi di internal sendiri Cargill terhadap karyawan mereka agar mereka tumbuh gitu ya. Next please. As a global company, Cargill saat ini ingin mendorong perubahan untuk menciptakan lingkungan yang diverse, equal, dan inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, kita fokus pada inclusion and diversity. Tapi saat ini kami menambahkan equity dalam persamaan itu. Jadi ketiga konsep diversity, equity, dan inclusion ini adalah sebuah konsep yang berbeda, tapi bekerja sebagai sebuah sistem agar kita pada akhirnya dalam mencapai tujuan kita. Cargill punya komitmen untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan ruang lingkup pekerjaan yang beragam di seluruh perusahaan, di seluruh line bisnis kita. Dan target kita di tahun 2030, kita ingin mencapai 50% female leader yang nantinya akan punya kesempatan menjadi pemimpin globally. Dan untuk memenuhi tujuan itu, kita tentu perlu memastikan ya bahwa kita yang pertama adalah bagaimana kita punya targeted source, kita mentargetkan dari mana kita punya talent agar attract mereka agar mau join di Cargill, dan nantinya adalah bagaimana sih kita coba untuk retain mereka. Bagaimana untuk cara retain? Kami pun juga terus menciptakan ruang untuk bagi female employee kita. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, kita kasih mereka kesempatan bahwa mereka juga punya kesempatan karir yang sama, bersaing juga gitu ya, dan akhirnya mereka at the same time kehidupan profesional mereka dapatkan, tapi juga work-life balance juga mereka bisa dapatkan melalui flexible working arrangement yang kita punya. Dan untuk align dari tujuan Cargill ini dalam memperbaiki budaya diverse, kita punya jaringan perempuan atau kita menyebutnya Cargill Women Network. Pada dasarnya ini adalah untuk mempromosikan dan memperkuat female employee kita agar menghilangkan hambatan yang mencegah paritas gender dan agar mereka juga berkembang. Dan mungkin ini yang saya ingin share ya, di bulan Maret lalu dalam perayaan International Women's Day, we are proud, kita bangga, sebuah kehormatan nih buat Cargill menghadirkan Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia dan perempuan pertama di luar negeri bergabung di acara kami dan menginspirasi employee kita di Cargill. Dan gambar yang di bawah itu adalah beberapa poster inisiatif yang dikelola oleh unit bisnis lokal kita gitu ya, di plan untuk memperingati International Women's Day. Dan semua acara ini, inisiatif ini kita ambil tema Choose to Challenge agar memilih untuk menantang ke depannya. Gimana sih untuk kita bisa lebih berkembang? Oke, next. Next please. Oke, kalau tadi saya mengajak teman-teman untuk dari global Indonesia gitu ya, kemudian ke komunitas, ke karyawan. Saya sekarang ingin lebih fokus nih pada yang align dengan hari ini ya, discussion kita hari ini di Animal Nutrition Business kita, atau kita menyebutnya ANH. Kita sendiri ANH kita punya 3 sub function, Cargill Aqua Nutrition yang nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Cargill Feed and Nutrition, dan Cargill Health Technologies. Kalau kita ngomong mengenai aquaculture, karena kita di industri ini sudah lebih dari 20 tahun ya di industri ini. Kita sebagai pemain global, kita adalah 4 pemain terbesar di dunia yang mencakup ikan air tawar dan udang pada tahap pembudidaya dalam bisnis aquaculture ini. Cargill Aqua Nutrition sendiri, kami mencoba menawarkan beragam portfolio solusi untuk produsen aquaculture. Dan pakan salmon dan pakan udang itu merupakan bagian terbesar nih dari produksi kami secara global. Tapi tidak hanya kedua itu, kami juga menyediakan pakan yang lain yang juga cukup besar porsinya, khususnya adalah tilapia. Dan sebagai pemasok global, trusted global player, kita memproduksi solusi inovatif, transformatif, dan berkelanjutan untuk industri pakan pangan ini. Dan mungkin next. Ini adalah salah satu feedback ya yang kita terima dari salah satu customer kita, di mana Pak Hakim ini merasa puas dengan pakan kita karena beliau akhirnya bisa mencapai targetnya. Next. Bisnis aquaculture di Cargill di Indonesia ini kita memang menyediakan pakan saja ya. Kita memang tidak punya itu untuk ngejual benur. Jadi ini adalah varian-varian dari produk-produk yang kita punya. Ada tilapia, pangasius, carp, pacu, milkfish terbandeng, catfish, dan yang terakhir adalah udang. Saya memang taruh udang di akhir gini ya, karena saya mau bawa ini kita bisa berbicara spesifik mengenai pakan udang di Cargill. Pakan udang di Cargill, saya bisa katakan kita ini cukup baru gitu. Maksud saya tim komersial kita untuk di udang kita baru aja terbentuk dan kita aiming memang kita ingin growing gitu. Jadi ekspansi kita secara agresif kita ingin besarin market kita, dan tentu saja kalau kita bilang kita mau growing, tentunya nanti ke depan kita akan ada hiring ya untuk terkait di udang ini sendiri, di pakan udang ini sendiri. Lalu mungkin tadi seperti yang Pak Coco sampaikan juga ya, potensi udang itu sangat besar sekali. Di Indonesia, kalau saya mungkin bisa sharing, dibandingkan dengan komoditas lain, harga udang itu cukup stabil dan market customer-customernya pun cukup mayoritas tuh banyak diekspor. Tidak hanya 1-2 negara, petani-petani kita itu mengekspor udang. Hal itulah yang membuat harga udang itu relatif stabil. Kayaknya enak ya kalau bisnis udang gitu ya. Tapi apa sih challenge yang terbesar untuk petani-petani udang kita sendiri? Nah, salah satu challenge terbesar dari petani udang itu adalah penyakit udang. Yang nantinya penyakit udang ini bisa mengakibatkan tingkat mortalitas yang tinggi gitu. Saya bisa katakan kalau bisnis udang itu high risk and high return gitu. Kalau misal kita punya modal 40.000 gitu ya, kita jual 80.000. Kan kelihatan ya untungnya gede, tapi jangan salah, kalau saya udah kena penyakit udang, kita bisa kehilangan 1 pon gitu, bisa rugi besar. Nah, melihat pada challenge ini, buat kami di Cargill itu adalah bagaimana sih kita bisa membuat feed ingredient kualitas itu memang kita provide sesuatu hal yang berkualitas, mulai dari bagaimana kita memilih bahan baku yang bagus hingga kita menghasilkan pakan tadi yang baik bagi udang gitu ya, dapat meningkatkan daya cerna buat udang, mengurangi FCR dan memberikan nutrisi untuk menjaga kesehatan udang. Dan hal ini tentu jadi PR nih buat kita gitu ya. Tidak hanya pakan, tapi bagaimana sih kita bisa kasih service yang baik untuk customer kita, untuk petani-petani itu. Jadi hal itu semualah yang menjadi kolaboratif, bagaimana kita bisa menjadi, tetap stay kompetitif di market ini. Dan untuk support untuk hal itu, kita ada yang kita berikan untuk petani atau customer kita ya. Jadi di Cargill itu kita punya pusat inovasi aquaculture di Indonesia. Kita bekerja sama dengan petani ikan. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan standar budidaya dan pemberian pakan.
Jadi kita menyebutnya Teknologi Application Center, di mana lokasinya adalah di Parung, Bogor. Di sana Kargil itu menyediakan platform nih buat petani lokal aquaculture. Jadi mereka bisa datang, bisa mengikuti pelatihan gitu ya, atau mungkin sekedar diskusi seputar pemberian pakan atau praktik pengelolaan tambak. Nah, fasilitas ini yang memang kita rancang nantinya untuk meningkatkan kinerja pakan Kargil. Dan so far ini adalah teknologi application center yang keempat ya ketika dibuka di Indonesia. Kita total punya di 6 lokasi, Thailand, India, Vietnam, Indonesia, dan China. Nah, di samping hal itu, di samping teknologi application center, apa juga sih yang perlu kita persiapkan? Tentu nggak lain juga kita perlu mempersiapkan talent dong ya. Jadi talent-talent seperti apa sih yang kerja di Kargil itu? Kalau tadi saya bilang ya, tim komersial di tim udang kita memang saat ini kecil gitu. Jadi dengan tim yang kecil, mereka saling support. Terus saya bisa katakan mereka itu multitasking. Di samping mereka punya technical skill yang kuat gitu tentang udang, tapi juga dituntut bagaimana sih pada akhirnya untuk boost sales itu sendiri. Nah, mungkin next. Oke, ini saya ingin menjelaskan ya talent-talent seperti apa. Ini mungkin yang teman-teman lihat kita punya opening seperti apa saat ini, dan di samping sebelah kanan kira-kira seperti apa sih yang dicari di Kargil itu. Mungkin yang pertama saya ingin membicarakan mengenai background pendidikan. Memang ada spesifik role yang membutuhkan pendidikan tertentu. Misal nih, kalau teman-teman ada yang ingin terjun ke R&D, artinya kalau untuk terjun di R&D, seseorang dengan background perikanan pasti diperlukan untuk di sini. Karena kan kalau kita ngomong pengembangan pakan kita, mereka perlu tahu ya mengenai technical di ikan itu sendiri. Atau mungkin jurusan bioteknologi, itu juga bisa fit untuk terjun di R&D. Kita juga kadang mencari misal role nutritionist, seseorang dengan background nutrisi ataupun perikanan itu akan bisa fit di role ini, karena nantinya kan mereka akan terlibat ya, gimana sih pengembangan misal kita punya pakan, bahan bakunya apa aja ya, kandungan nutrisinya nanti kalau kita pakai bahan baku ini seperti apa ya dampaknya ya, positif atau negatif, atau aditif apa aja sih yang cocok gitu. Itu kalau si nutritionist yang kita juga pernah cari. Chemistry, untuk jurusan kemis. Nah, kalau kemis ini, misal untuk teman-teman yang interest untuk join di plant operation juga gitu. Misal di labnya sebagai QC atau juga sebagai formulator misalnya. Kalau formulator itu kan mereka yang akan mengimplementasikan dari si nutritionist tadi. Jadi by system mereka yang akan campurin, tapi melalui sistem tadi. Kemudian misal kalau teman-teman, saya nggak tahu ya ini teman-teman yang hadir, mungkin kebanyakan background perikanan, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang backgroundnya engineering nih, seandainya dari teman-teman yang join di Kargil, kita pun juga terbuka, misal untuk posisi di plant operation, di production, di engineering, atau di maintenance gitu ya, tentu ini juga akan fit. Oke, kalau untuk bagian komersial maupun yang support komersial, kalau misal technical service ya, saya tahun lalu itu kebetulan banyak banget cari untuk technical service. Kalau kita ngomong technical service, tentu nantinya mereka akan dituntut gimana sih cari problem solving gitu ya. Ada problem apa customer kita, mereka yang akan bantu gitu ya. Artinya kalau kita ngomong hal yang benar-benar teknis, orang dari background perikanan ini akan menjadi krusialnya gitu ya, karena mereka perlu kuat di technical. Tapi kalau kita ngomong jurusan, misal kalau teman-teman yang punya passionnya begini, saya cocoknya di sales nih, di komersial, saya mending jualan deh, ketemu banyak orang. Kita nggak melimit pada hanya jurusan perikanan aja ya, kalau di Kargil. Misal kalau dari jurusan peternakan, tapi mereka memang suka banget gitu, punya passion di jualan, itu juga bisa open gitu. Kita juga bisa terbuka untuk kandidat seperti itu. Oke, kalau tadi saya ngomongin mengenai background pendidikan ya, yang nggak kalah penting, orang seperti apa sih atau karakteristik seperti apa sih gitu ya. Ini saya yang pertama itu adalah agile and resilient. Kalau di Kargil
Being agile and resilient ini mungkin saya nggak hanya bilang di Kargil ya, karena kalau kita lihat saat ini itu perubahannya sangat amat cepat gitu di market. Bisa jadi nanti hari ini A gitu ya, besok ternyata wah ekspektasinya sudah berubah gitu. Artinya di Kargil itu sendiri, saya katakan selama saya 3 tahun kerja di Kargil, Kargil itu sangat dynamic gitu. Inovasi mendorong kita untuk melakukan improvement. Artinya being agile and being resilient itu menjadi krusial nih kalau teman-teman nantinya kerja di Kargil. Integritas, wah kalau ini udah nggak bisa ditawar nih di Kargil gitu ya. Ini memang sebuah kewajiban nih buat karyawan-karyawan Kargil gitu, karena ini sesuai dengan Kargil guiding principle kita bahwa kita melakukan bisnis itu dengan integritas. Dan mungkin seperti yang saya tadi info ya, kita being transparan, kita menyampaikan sesuatu itu dengan benar. Oke, skill lain yang nggak kalah penting, communication skill dan confident. Ini mungkin yang tadi saya sempat menyinggung mengenai transparan. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita kan sebagai pemain global, nggak menutup kemungkinan nanti kalau teman-teman join di Kargil, itu akan berhubung dengan tim di global. Nah, kadang kan misal kalau kita connect sama orang di global, jangan sampai nih kita malu gitu. Kita malu-malu padahal kita punya ide yang bagus gitu. Nah, caranya kita untuk pertama kan kita perlu pede ya. Dan di samping itu gimana sih kita bisa deliver ideas kita? Nantinya di sini kita perlu nih punya communication skill. Orang sales pasti definitely butuh nih yang namanya communication skill. Gitu. Nah, sejalan dengan tadi yang mungkin saya katakan being inclusive gitu ya, inclusion and diversity yang tadi saya share. Inisiatif Kargil di sini itu pada dasarnya bahwa kami ingin setiap karyawan itu membawa seluruh kemampuan mereka ketika mereka bekerja gitu. Artinya mereka merasa bahwa mereka itu diterima, mereka itu dihargai, mereka didengar, sehingga mereka dapat akhirnya menunjukkan full potensial mereka. Gitu. Di Kargil kami mengakui, menghargai dan menghormati bahwa setiap karyawan itu unik gitu, dan kita menghargai bagaimana setiap bakat dari karyawan kami. Itulah sebabnya penting untuk kita juga jadi pede gitu ya. Last but not least, passion. Ini yang saya bilang bahwa ini penting banget karena mau bagaimanapun kalau kita bekerja nggak sesuai passion kita kan akhirnya kita jadi loyal nggak semangat gitu kan. Tapi apalagi kalau kita bisa katakan misal nih tim komersial kita tuh tersebar di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman nggak passion, nggak senang dengan apa yang dikerjain, kita pasti wah jauh nih. Aduh penempatan di sana di remote area nggak jarang soalnya posisi-posisi yang kita cari itu di remote area kayak di Pantura, di Banyuwangi gitu ya, di Sumbawa, di Lombok. Nanti mereka misal ketemu customer malam-malam gitu, pulang malam gitu kan, dan mereka mesti driving sendiri. Nah, seseorang yang memang punya passion yang suka dengan di aquaculture, mereka akan mau nih willing untuk put extra effort. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang fresh grade gitu ya, barangkali atau mungkin beberapa punya pengalaman. Jangan berkecil hati, mungkin ini lowongan nih, wah dibuka sekarang kok territory manager gitu ya, sales manager gitu. Nah, kita yang terpenting buat kami adalah kalau seandainya memang misal ya saya territory manager, misal buat fresh graduate, kita pun juga open untuk fresh graduate. Tapi asal gitu ya, kalau seandainya teman-teman belum punya pengalaman di sana, kira-kira kita pasti akan melihat passion teman-teman gimana sih, attitude teman-teman gimana nih, kapabilitasnya, mau belajarnya seperti apa. Itu yang akan juga kita lihat. Gitu. Jadi jangan berkecil hati ya, wah ini kalau lowongannya manajer semua ya, kita akan tentu melihat kok potensial seperti apa sih yang teman-teman miliki ketika nanti ya teman-teman diproses di Kargil. Oke, mungkin itu sharing saya agak panjang, sepertinya lebih dari waktunya ya Mbak Laras ya. Gak apa-apa Mbak Ica.